Hai, welcome back di channel Taman Kebon Dalam. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant lovers, plant hobbies, plant addicts, plant pattern, plant moms, and plant dads, dimanapun semua teman-teman berada. Doa saya yang terbaik, semoga teman-teman dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Senang sekali juga bertemu kembali mungkin dengan teman-teman plant enthusiast pemula atau beginner seperti saya juga. Jadi jika saya flashback di awal bulan Oktober 2020, jadi sudah mungkin sekitar 1,5 tahun lebih hingga saat ini, saya adalah seorang plant enthusiast pemula gitu ya. Jadi memang belum lama. Jadi di awal-awal bulan Oktober 2020 saya baru memulai mengkoleksi beberapa tanaman. Jadi saat itu saya hanya baru memiliki Dracena circulosa dan Sansevieria yang berada mungkin di pinggir jalan di depan rumah saya. Baru setelah saya melihat banyak sekali plant enthusiast, terutama di Instagram, kemudian di YouTube juga saya banyak melihat plant enthusiast baru yang sangat menggemari tanaman. Akhirnya saya mencoba lagi, tergerak untuk mencoba mengkoleksi tanaman. Ada 3 hal di episode kali ini yang ingin saya sharing, yang ingin saya bagikan pengalaman pribadi saya, yaitu yang pertama adalah tanaman pemula bagi seperti saya juga, mungkin yang pemula ataupun beginner, tanaman apa yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah tentang Epipremnum golden pothos. Kemudian yang ketiga adalah Epipremnum golden pothos sebagai pengganti substitusi tanaman dari Monstera marmorata. Hal yang pertama ingin saya bagikan adalah bagi pemula seperti saya juga, mungkin adalah jadi jika saya flashback di awal-awal Oktober 2020, saya belum memulai satupun tanaman yang saya coba rawat. Jadi waktu itu saya baru saja diberikan beberapa 3 spesies tanaman dari teman saya, itu Celina. Kemudian saya juga mengambil ini adalah golden pothos yang saya ambil dari sekitar tempat kerja saya di kantor. Jadi golden pothos ini tumbuh di pagar di depan kantor. Jadi waktu itu saya bersama Mbak Yani, partner in crime saya, mengambil beberapa tangkai golden pothos. Waktu itu kami minta izin kepada tukang bakso Malang yang kebetulan mangkal di dekat pagar itu. Jadi basa-basi kita meminta izin, walaupun mungkin tidak meminta izin pun boleh, karena memang golden pothos adalah tanaman yang liar, sangat mudah didapat dimanapun. Kita bisa menemukannya mungkin di hutan, di taman, karena memang juga menjadi salah satu dari tanaman landscape gitu ya. Dan golden pothos ini menjadi salah satu tanaman favorit untuk bulan Februari 2022, karena memang saya sangat suka sekali. Pertama karena memang mudah didapat, tumbuh dengan baik, dia happy. Saat ini sudah sangat panjang, mungkin hampir sepanjang 3 meter. Potnya berada di atas, sudah sangat panjang hingga ke bawah, tumbuh sangat subur. Saya jadikan sebagai tanaman gantung gitu ya. Jadi pertama, bagi seorang pemula adalah kita harus memperhatikan tanaman yang mungkin akan kita rawat. Jadi tanaman yang akan kita rawat sebagai pemula adalah setidaknya tanaman yang mudah tumbuh, kemudian mudah perawatannya, dan mungkin juga tidak memiliki harga, ataupun mungkin kita bisa mengambilnya secara gratis gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui siklus rutinitas dari keseharian kita, karena memang ketika kita mengkoleksi tanaman, maka kita harus memperhatikan kebutuhan dari tanamannya yang kita rawat tersebut. Nah, salah satu dari rekomendasi saya untuk plant enthusiast pemula, mungkin bagi teman-teman yang ingin mulai mengkoleksi tanaman, salah satu yang paling terjangkau gitu adalah Epipremnum aureum ini, karena memang
Mungkin ketika teman-teman seperti saya juga yang mungkin bekerja dari pagi hingga malam, berangkat jam 7 pagi, pulang jam 8 atau jam 9, kita harus mengetahui siklus rutinitas dari keseharian kita, karena kita mungkin harus tetap memperhatikan dengan memberikan penyiraman mungkin 2 hari sekali, kemudian pemupukannya juga. Jadi untuk supaya tanaman yang kita rawat itu juga tumbuh dengan baik, karena dengan mereka tumbuh dengan baik akan ada semangat untuk kita mengembangkan expanding tanaman-tanaman lainnya yang mungkin dalam tanda kutip lebih mahal lagi. Jadi kita lebih familiar, lebih paham dengan kebutuhan, dengan keseharian kita, karena bagaimanapun tanaman juga harus kita perhatikan karena memang mereka adalah makhluk hidup juga. Jadi hal yang pertama adalah bagi plant enthusiast juga mungkin seperti saya adalah rekomendasi banget golden pothos sebagai salah satu tanaman bagi pemula, karena memang sangat mudah perawatannya, sangat tumbuh kembang. Walaupun dalam kasus-kasus tertentu ketika saya mulai mengkoleksi ini, saya menempatkannya di dalam. Jadi untuk taman belakang ini sebelumnya tidak bisa saya tempatkan tanaman karena memang waktu itu masih berantakan. Setelah itu baru saya pindahkan ke belakang dan mereka tumbuh dengan baik, karena memang kebutuhan cahaya dan kebutuhan nutrisi adalah salah satu unsur terpenting ketika tumbuhan tumbuh dengan baik. Itu adalah hal yang mungkin bisa kita perhatikan. Hal yang kedua adalah tentang Epipremnum aureum atau golden pothos sendiri. Jadi sebentar saya ambil dulu ya. Jadi memang ya, ini adalah golden pothos atau Epipremnum aureum nama ilmiahnya. Saat ini ada sekitar 6 pot golden pothos yang ada di dalam perawatan saya, karena memang mereka sangat tumbuh dengan cepat gitu ya. Ini saya tempatkan di pot bekas ember adukan, jadi zero waste juga, bahwa kita memanfaatkan dari mungkin barang-barang yang tidak terpakai, jadi kita bisa manfaatkan, tidak memberikan limbah buangan lebih banyak keluar rumah kita bisa manfaatkan. Jadi saya memanfaatkan dari ember bekas adukan semen seperti ini, kemudian saya jadikan pot gantung, saya gantung di atas. Untuk media tanamnya masih dari soil dan tanah, karena memang soil dan tanah lebih tepat sebagai juga salah satu unsur terpenting dari pemanfaatan limbah buangan rumah tangga, terutama yang organik, karena bisa dijadikan sebagai kompos. Kemudian kita bisa mencampurnya di media tanam soil gitu. Jika dibandingkan mungkin ketika kita mempergunakan perlite, kumis ataupun leka yang terkesan lebih bersih, lebih lebih steril, karena memang rasanya sangat-sangat sekali ketika kita memanfaatkan limbah kompos yang sudah jadi, kita campur ke kumis atau perlite gitu ya, atau leka, karena mereka memang adalah media yang sangat bersih. Jadi mungkin lebih cocok untuk teman-teman mungkin yang tinggal di apartemen gitu ya, tetapi ketika kita meletakkannya di rumah seperti di halaman mungkin lebih tepat dengan soil dan tanah, karena memang juga sangat mendukung dari gerakan zero waste dengan memanfaatkan limbah buangan rumah tangga, domestik rumah tangga ya. Kemudian dari Epipremnum aureum ini masuk di dalam ordo Alismatales, familinya adalah Acaceae, sedangkan genusnya adalah Epipremnum. Dahulu karena memang banyaknya spesies Epipremnum, kemudian Epipremnum aureum ini sempat dimasukkan di dalam kategori genus Scindapsus, bahkan juga sempat dimasukkan ke dalam genus Rhapidopora dan disebut sebagai Rhapidopora pinnata. Kemudian para ahli
menelitinya kembali, mungkin dari spesifikasi dari mengidentifikasi perkembangbiakan secara generatif, yaitu dilihat dari bunganya, kemudian mereka secara pasti kemudian mereklasifikasikan kembali masuk ke dalam epiphyllum, hingga saat ini kemudian epiphyllum ini kita kenal dan pasti ini adalah Epiphyllum aureum, atau kita secara umum lebih mengenal sebagai golden pothos ataupun sapi daging. Ini sudah sangat panjang, ini sudah mungkin sekitar panjang 3 meter ya. Jadi jika seperti ini sudah sangat panjang sekali. Sangat panjang sekali. Jadi memang karena memang Epiphyllum analah tanaman gulma, sebenarnya dianggap sebagai tanaman hama yang sangat invasif, bisa menginvasi dari tanaman inang yang dia hidup merambat di batang pohonnya. Jadi bisa sangat mungkin tidak mematikan, tetapi akan menyerap gizi dari tanaman inangnya. Jadi memang mungkin akan sangat mengganggu. Itulah kenapa kemudian Epiphyllum aureum ini juga sangat dibilang tanaman gulma sebenarnya, walaupun memang cantik karena memang memiliki variegata. Untuk tanaman Epiphyllum aureum ini saya potong dulu ya, karena memang cukup berat. Jadi sebentar saya kembalikan lagi. Karena memang pertumbuhannya yang sangat cepat, karena memang tanaman yang dianggap sebagai tanaman gulma, ketika mereka tumbuh dalam kondisi yang tepat, kecukupan nutrisi, kecukupan cahaya yang mereka dapatkan baik, mereka akan sangat tumbuh sangat cepat. Jadi ketika Epiphyllum ini sudah tumbuh sangat panjang, saya tidak memotongnya, tetapi saya melilitkan atau menekuknya seperti ini. Jadi ini adalah ketika sudah mencapai ke lantai ini seperti ini. Ini adalah ujungnya, kemudian saya tekuk seperti ini. Saya tekuk seperti ini dan saya lilitkan ke atas sehingga dia akan tumbuh ke atas dan memberikan kesan yang kompak gitu ya, lebih rapi dan tidak, karena kalaupun di propagasi juga karena mereka sangat cepat, sangat mudah tumbuh. Jadi ketika kita mempropagasinya juga akan sangat banyak, dan ketika memotongnya pun paling juga akan dibuang-buang begitu saja. Jadi salah satu tips adalah saya melilitkan ujung ke bagian atas sehingga memberikan kesan kompak seperti ini, lebih rimbun. Kemudian akarnya seperti ini saya lilitkan ke bawah, jadi tidak berantakan ya, jadi lebih rapi. Saya pilin ke bawah berkebalikan dengan ujung yang naik ke atas, sedangkan akarnya saya lilitkan ke bawah, jadi saling bertolak belakang. Itu adalah mungkin tip bagi teman-teman juga jika mungkin Epiphyllum golden pothosnya sudah sangat panjang dan kita tidak ingin membuang-buangnya, karena memang kecenderungan ketika Epiphyllum aureum sudah panjang dan sudah banyak, ketika kita memotongnya akan mungkin ya dibuang-buang begitu saja. Jadi tips saya adalah dengan menekuknya dan merambatkannya kembali hingga ke pot di bagian atas. Itu adalah tips untuk jika mungkin, karena memang aureum adalah tanaman yang sangat cepat, jadi salah satu tips yang mungkin bisa bermanfaat. Jadi lebih compact, lebih rimbun ya, lebih cantik lagi. Untuk variannya dari Epiphyllum aureum ini ada salah satu Epiphyllum
aureum atau yang sering dibilang sebagai golden pothos. Ini adalah golden pothos yang disebut, atau saya membelinya dengan sebutan golden pothos neon. Ini saya beli di tanaman 20k di Instagram, linknya ada di bawah. Jika dibandingkan dengan epiphyllum yang reguler, maka epiphyllum yang neon akan sedikit lebih light warnanya, lebih cream, lebih putih, lebih dominan variasi variegatanya jika dibandingkan dengan yang reguler seperti ini. Itulah kenapa kemudian memang mungkin salah satu cara dari seller untuk meningkatkan dari nilai ekonomis, sehingga ketika epiphyllum memiliki tampilan yang lain akan menampilkan atau akan membuat harganya menjadi harga jual yang lebih baik. Jika dibandingkan juga, ini ada salah satu yang ini adalah salah satu epiphyllum aureum juga. Ini satu indukan dengan epiphyllum neon, tetapi dia lebih memiliki warna yang lebih kuning jika dibandingkan dengan yang ini. Jadi memang apa ya, dia lebih kuning. Jadi secara variasi memang epiphyllum aureum atau golden pothos akan memiliki banyak sekali variasi, mungkin tergantung kepada intensitas cahaya yang didapat, sehingga menimbulkan salah satu mutasi genetik yang lebih berbeda dari epiphyllum yang lain. Ini saya petik karena memang potnya ada di belakang dan sudah paten, jadi tidak bisa saya angkat seperti ini ya. Jadi memang ini adalah epiphyllum golden neon atau epiphyllum aureum neon, tetapi secara pribadi saya mengatakan bahwa ini adalah sebetulnya sama seperti golden pothos ini, hanya saja memang karena mungkin penjualnya ingin mengangkat lebih harga jualnya, maka mereka menamakan dengan sebutan yang sedikit berbeda. Juga ada salah satu yang sedikit sama, ini adalah epiphyllum juga, memiliki corak yang sama sebenarnya, memiliki variegata kuning, tetapi karena saya meletakkannya di bawah, di bagian bawah, dia memiliki kecenderungan untuk lebih memproduksi klorofil lebih banyak untuk memproses makanannya, jadi lebih terkesan lebih hijau, walaupun sebenarnya ketika dia mengalami atau mendapatkan kecukupan cahaya yang baik juga akan memiliki variegata. Ini adalah epiphyllum pinnatum. Jadi ini adalah epiphyllum pinnatum, ini adalah epiphyllum aureum. Jadi memang menjadi salah satu hal yang menarik ketika kita bisa mendapatkan tanaman. Jika dibandingkan dengan epiphyllum aureum, maka epiphyllum pinnatum akan memiliki daun yang lebih memanjang jika dibandingkan dengan epiphyllum aureum, yaitu adalah dari segi epiphyllumnya ya. Kemudian yang ketiga adalah epiphyllum aureum, karena memang memiliki kecenderungan variegata yang hampir mirip seperti Monstera marmorata atau Monstera variegata kuning, maka terkadang memang kemudian ada modus-modus scam, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seller yang tidak bertanggung jawab, menjual dari epiphyllum aureum atau golden pothos ini dengan sebutan Monstera marmorata. Jadi ada satu epiphyllum aureum, ini adalah golden pothos. Jadi ini adalah salah satu oknum nakal, penjual nakal di Tokopedia. Tetapi tidak akan saya bahas bagaimana saya mendapatkan epiphyllum atau golden pothos ini, bagaimana kemudian saya bisa tertipu, mungkin di episode mendatang. Jadi memang jika kita tidak berhati-hati, memang kemudian bisa akan masuk ke dalam perangkap mereka. Pada saat itu mungkin otak sebelah kanan saya mengatakan bahwa
eh, mungkin itu adalah memang benar-benar Monstera marmorata, tetapi otak sebelah kiri saya mengatakan tidak mungkin karena dijual dalam harga yang sangat murah untuk satu daun. Jadi ini adalah golden pothos yang termahal yang saya miliki, satu daunnya seharga 350.000. Jadi memang sangat jahat kalau saya bilang ya dari si seller itu. Tetapi bagaimanapun penyesalan tidak boleh berlarut-larut. Hal yang bisa saya pelajari dari apa yang saya alami adalah bagaimanapun saya akan tetap menyayangi, tetap akan menyenangi dari golden pothos ini, golden pothos termahal ini, karena memang ada banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan. Jika kita bandingkan antara Monstera marmorata dan golden pothos, memang akan sangat sulit ketika kita melihatnya di foto gitu ya. Jika bahkan mungkin seller ataupun petani ataupun plant enthusiast yang bisa dan mampu untuk menumbuhkan dari golden pothos dengan baik dan benar, kecukupan nutrisi dan cahaya mataharinya, maka golden pothos juga akan tumbuh sangat besar, daunnya juga bisa membelah, dan hampir mirip sekali dengan Monstera marmorata. Jadi memang karena memang secara fisik, tampilan visual, jika kita tidak memegangnya akan sangat sulit, kecuali ketika kita bisa memegangnya, karena untuk Epipremnum dia memiliki daun yang lebih kasar dibandingkan dengan Monstera. Monstera itu daunnya lebih halus permukaannya, tidak sekasar seperti Epipremnum yang memiliki tekstur. Jadi jika mungkin teman-teman juga bisa melihat juga dan bisa menumbuhkan juga Epipremnum golden pothos ini tumbuh dengan baik, juga akan sangat besar. Jadi memang perbedaannya sangat tipis jika kita lihat secara fisik. Dari taksonominya sama-sama dari ordo Alismatales, keduanya sama dari ordo Alismatales, kemudian dari famili Araceae. Sedangkan golden pothos masuk di dalam genus Epipremnum, sedangkan Monstera dari genus Monstera. Jadi Monstera sendiri diambil dari bahasa Latin monstrous, atau yang diartikan sebagai abnormal, karena memang memiliki daun yang sangat besar, berbelah-belah, memiliki fenestration ataupun bolong-bolong, jadi memang sangat kompleks. Itulah kemudian nama Monstera diambil dari bahasa Latin monstrous. Jadi memang pelajaran bahwa kita harus berhati-hati untuk membeli. Teman-teman mungkin juga yang punya wishlist Monstera marmorata juga lebih berhati-hati, jangan tergoda atau kepincut dengan harga yang murah, karena memang akan sangat kesempatan yang tertipu akan lebih besar. Dan juga jangan membeli bonggol, karena bonggol salah satu yang tidak saya sarankan, karena memang bonggol tidak memiliki daun dan sangat sulit untuk diidentifikasi apakah itu spesies tertentu. Jadi bonggol bukanlah salah satu pilihan ketika kita membeli tanaman. Yaitu adalah dari golden pothos yang menjadi favorit saya di bulan Februari 2022 ini, karena memang tumbuh happy, sangat baik, sangat subur, dia sangat cantik, sangat rekomendasi banget bagi pemula. Teman-teman semua yang ingin mulai mengkoleksi tanaman, ingin mengetahui rutinitas bagaimana merawat tanaman kesehariannya, kemudian kita bisa mengembangkan ke tanaman-tanaman yang lebih mungkin lebih mahal, lebih langka gitu ya. Demikian untuk episode kali ini dari channel Taman Kebun Dalam. Jika teman-teman suka, please like, comment, dan subscribe. Semoga episode kali ini memberikan wawasan, memberikan
pengetahuan bagi teman-teman juga dari channel Taman Kebun Dalam. See you, bye bye.